Kesekian kalinya saya tuh sudah remuk holder kayak gini. Ini tadi barusan saya beli lagi karena remuk juga. Yang terakhir yang saya beli itu yang ini. Yang ini enak banget, nyaman, kecil pas. Tapi ternyata ininya patah. Terus tak lem. Ini nggak bisa ketarik karena kena lem apa namanya ya? Lem yang kencang itu, apa jenenge itu ya. Ya ini jebol. Ini termasuk yang aku sangat nyaman nih. JJ berapa ya? JJ berapa ya? Ulanzi J berapa gitu. Ini kecil banget tuh, nyaman banget. Tapi sayangnya remuk juga. Patah ininya, saya buru-buru narik ini loh, patah ininya loh. Dan ini kemarin juga saya sempat beli yang panjang dan yang ini. Ini Mixio A33 ini baru nyampe tuh. Nih A33 harganya kan lagi promo. Ini saya pasang di holder ya. Nah, ini proses perjalanan saya teman-teman. Jadi ngonten ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dari holder aja loh, patah-patah terus sampai saya beli yang gede yang kayak gini nih. Ini yang gede. Ini juga ini kayaknya 500 apa 600 saya beli dulu tuh. Ini buat kamera apa ya? DSLR. Tapi akhirnya saya pasang-pasang dan itu juga udah error tuh, patah kakinya. Gitu ulang. Jadi terus ini saya nemu ininya, kepalanya kenceng, tapi Ulanzi ini meleho ini, meleto ini. Jadi kalau saya buat miring gini udah ngedandel ke belakang, nggak bisa nahan gitu. Saya udah berapa banyak deh, sampai sekarang belum menemukan yang bener-bener kokoh yang sesuai dengan kemauan saya. Dan ini terpaksa akhirnya saya beli lagi nih, karena kalau buat miring ini tuh ya itu saya harus tak tadain, tak kasih gini ya, ganjelan gitu biar nggak jatuh. Nah itulah teman-teman proses perjalanan. Jadi ya pahit getir, pokoknya dinikmatin aja, terus bergerak, terus termotivasi, terus belajar. Itu yang coba tak jalankan. Masalah hasil ya wis pasrah, sing gawe urip lah, sing ngecat Lombok aja. Nah tapi untuk menjaga, untuk bisa terus ngonten, untuk semangat, lah ini yang perlu perjuangan pol-polan. Kadang-kadang kata-kata pujangga orang, kata-kata hinaan, celaan, hinaan itu kalau bisa menggesernya ke arah positif, kita kan dicela orang kan nggak enak, sakit dihina orang gitu, dikata-katain orang nggak enak. Tapi pada saat kita sadar sesadarnya dan itu bisa digeser ke arah positif, mantap, jadi bahan baku, jadi pendorong gitu ya. Nah itu yang sering saya lakukan. Cuma saya itu kadang-kadang masih reaksioner teman-teman. Ada hal ya saya langsung hantem aja, jebret gitu. Karena saya jujur nggak suka yang cuma ngedumel di belakang. Saya dulu gitu teman-teman ya, waktu saya masih kerja itu saya paling nggak nyaman, paling nggak nyambung lah pokoknya dengan orang-orang yang cuma ngedumel di belakang. Nah saya biasanya debat atau pengajuan pendapat itu lebih better pada saat kumpul ada leader, ada top leader, supaya bukan carmuk nawa itu saya, cuman satu sisi bisa jadi saya dimusuhkan gitu, tapi adalah ayo kita cari solusinya apa, jangan ngoceh doang gitu. Sebentar, sambil saya sambil manggang kambing guys, saya sambil makan kambing gosong nggak nih? Nah teman-teman nih, saya biasanya sekarang, dulu saya nggak doyan kambing karena di kampung nih makan kambing titik-titik baunya segala macam kemana-mana. Terus sekarang setelah saya paham manfaatnya, saya sisa nggak makan nasi, cuma makan kambingnya aja kayak gini. Kot gosong saya lihat. Nah itu teman-teman. Jadi ya terus bergerak saja yang tak jalankan siang ini. Alhamdulillah maduku ini kalau dari kemarin lumayan tak gempur madu terus nih di akunku utama ini tadi laku 2. Nah madu yang ini teman-teman ini cukup lumayan tinggi komisinya ya. Komisinya tuh di atas 20. Tadi malah saya kaget, kok 23.000 apaan nih? Ternyata komisi madu, dan hari ini khusus madu laku 2. Alhamdulillah. Jadi kadang saya bingung nih yang konten yang mana gitu. Nah dari sini saya ambil kesimpulan, ya sudahlah, lakukan terbaik aja. Yakin lagi-lagi Gusti Allah yang bermain teman-teman, yang menggerakkan hati segala macam gitu. Nggak perlu view, saya juga loyo-loyo aja gitu. Tapi nyatanya kena, ya wes lah. Pokoknya intuisi, gaspol, nanti juga ketemu jalannya. Karena saya berbagai testing sana sini juga nggak tahu sebenarnya penentunya mana di TikTok nih. Unik gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah saja
gaspol aja. Masalah hasil lah. Saya tadi ini laku 2 nih. Madu semua teman-teman. Madu yang komisinya lumayan tinggi. Kalau yang racun tikus komisinya kan Rp600. Sedangkan ini komisinya satunya 23 sampai 22 sampai 23. Amazing ya kalau bisa ini bisa menjual. Tapi untuk membuat orang percaya dengan produk yang saya jual lah, ini yang PR-nya piye gitu kan. Karena kadang video saya coba edit ya dengan konsep segala macam gak kena. Kadang nah video yang kayak apa? Nah ini rahasia TikTok nih yang bener-bener unik teman-teman. Nggak tahu yang kayak gimana. Jadi ya bisa-bisa cara-caranya yaitu kalau mau punya modal hajar konten, hajar iklan wes. Tetapi kalau punya ya, dan kadang-kadang kayak gini teman, kalau udah ada hasil kayak gini biasanya kadang-kadang kalau lagi inget gitu saya tak dorong buat iklan, dan iklan yang menghasilkan penjualan itu juga belum tentu penjualan. Makanya kalau saya dengar kayak Mas Bir itu, dia kan karena dia sudah hasilnya udah aman gitu ya, misalkan 10 juta yang ngeluarin 2 juta buat iklan ya aman. Lah kita kayak saya ini hasilnya belum ada, ngiklan ya berarti di situ. Tapi ya sabar-sabar aja teman-teman. Pokoknya belajar konsistensi aja, karena sebenarnya ini mentalnya mental lagi-lagi mental wirausaha, mental entrepreneur ya. Kayak kita juga hidup lah. Kita suka tidak suka harus bergerak aja. Makan aja, tidur aja sehari-hari. That's life, itulah kehidupan ya. Dan saya rasa sama ini. Konsepnya juga sama-sama aja nih. Nih di akun kedua yang racun tikus belum ada closing hari ini. Terus lanjut lagi untuk yang ke Wonders Nature. Wonders Nature kali ini Mimin lagi. Kemarin sempat ambil alih saya sorenya karena Mimin ternyata nggak bisa ngonten atau gimana kok bolong nih. Saya coba ngonten kemarin, view-nya lumayan naik. Yang tak bikin 2 itu biasanya rendah-rendah, kemarin tuh tembus 1.600 dan 1.400 ya. Pagi-pagi tadi aku update cuman ya masih turun lagi 185 dan siangnya 265 dan 144, dan sampai saat ini juga belum ada closing. Nah itu teman-teman, jadi rahasianya nggak ngerti di mana. Kalau saya pahami sampai saat ini ya wes. Kadang yang paling berat memang harus saling menguatkan teman-teman ya. Terima kasih tadi komentar saya tadi sempat agak ini ya reaksioner untuk komentar ya. Ini orang kayaknya nggak paham yang saya maksud lah gitu ya. Mengenai saya kan ngomong miliaran gitu ya. Makanya disuruh jangan banyak, ibaratnya kata-kata pujangannya lu jangan banyak ngomong lah, jangan banyak ngajarin orang, lu sendiri nggak ngerti, belum pernah gitu. Nah justru ini langsung saya tangkap, tas. Maksudnya begini brother gitu ya. Ya silakan dipantau di video saya tadi. Kalau saya ceritanya ngalor ngidul bukan berarti sok-sokan, enggak. Itu realitas kehidupan yang saya jalani teman-teman. Jadi saya ini orang dari kampung, orang dari desa yang dulu benar-benar pede aja enggak. Makanya kalau teman-teman ada yang komentar nih, padahal kalau nyimak channel ini bisa dikatakan jumlah perjalanan Pak Wondes yang real time, bukan yang setelah sukses baru bikin jurnal perjalanan. Saya sering nyimak Pak Wondes buat jadi motivasi saya yang masih receh tapi suka minder. Nah ini keminderan inilah yang saya alamin sebenarnya teman-teman. Saya dulu dari kampung, lagi tak ulang lagi ceritanya, masuk area Jakarta gitu, yang kalau kata bujangganya bahasa binatang udah biasa ya. Bahkan saya dari orang yang selalu mempelajari tentang tata kerama adab ke orang tua, monggo silakan, nggak ketemu orang di jalan juga badai tindak pundi mau kemana. Di sini sedangkan satu area aja bodo amat lu siapa, I don't care. Padahal saya masuk dunia hospitality industry di mana smile selalu diajarkan, adab, hospitality di perhotelan. Saya dulu sekolah perhotelan, masuk hotel, pelayan hotel selalu smile kan, tersenyum, mari Pak, guest is a king kalau di sana ya. Jadi tamu adalah raja, jadi harus diberikan pelayanan. Nah disinilah mahalnya services itu teman-teman ya. Sebenarnya orang Jawa filosofinya juga punya itu teman-teman ya, menghormati segala macam. Cuman kadang-kadang di situ timbul keminderan yang saya alami sebagai orang Jawa gitu. Beda orang Bataknya cetar gitu kan. Bukan berarti merendahkan, tidak, tapi kalau saya kadang sekarang mulai saya improve
Yang bagus saya ambil, yang kurang bagus saya tinggalkan, atau minimal saya redupkan lah gitu ya. Karena apa? Bahaya juga kalau kita jadi minder teman-teman. Pada saat kita kayak gini ngomong gini aja, kadang-kadang itu nggak keluar kata. Saya inget banget, teman-teman, saya ada cerita sedikit. Saya dulu di BINUS waktu saya menjadi tukang sapu, itu ada promosi yang namanya leader atau apa supervisor lah levelnya, itu dari semua cleaning service saya dimajukan. Dan saya itu sampai beli buku ya sedikitnya kayak gini lah ya, kayak public speaking ini, cuma saya lupa bukunya apa. Intinya kalau ngomong itu yang urgent pada saat menghadapi orang adalah ya biar nggak ndredeg itu gimana? Eye contact teman-teman. Nah ini eye contact ini juga saya kan ngambil studi ilmu komunikasi di Mustopo ya untuk S2. Waktu itu ya bener, wah eye contact segala macam ini. Oh, teori komunikasi ada teorinya ya. Saya baca itu, langsung nyos. Ini yang rubah ternyata gitu kan. Jangan kalah tatapan mata. Pantas kalau Rasulullah mengajarkan, kalau kamu berbicara dengan seseorang, tataplah wajahnya. Seakan-akan gak ada orang lain, dia fokus ke situ. Dan di situ atensi membuat kita juga jadi pede, jadi nyaman, gak ndredeg teman-teman. Nafasnya, mata bukan mata melotot, tapi ya tentunya matanya ya bisa lah yang sebaik mungkin, gimana mandang orang, menguwongke lah gitu teman-teman. Jadi gara-gara itu akhirnya saya belajar, saya sebagai seorang cleaning service pidato di depan rektornya, pendiri dan rektornya Bina Nusantara waktu itu. Dan akhirnya dengan gaya kekatruan saya dipilih, saya bisa naik posisi jadi seorang supervisor waktu itu di sana. Kebanggaan luar biasa, bukan kebanggaan tapi wow, gue bisa ya gitu. Dengan yang tadinya bayangkan seorang mata rektor saya tatap dan beliau sampai, dan jalan Tuhan di luar nalar lagi, saya jadi sekretarisnya rektor waktu itu. Saya bukan siapa-siapa, saya yang dari starting di BINUS sebagai seorang cleaning service. Memang basically saya perhotelan, waktu itu kan 98 kerusuhan, gak ada kerjaan, kerja di BINUS sebagai cleaning service. Tiba-tiba dinaikkan derajatnya jadi sekretarisnya rektor BINUS, ya ownernya BINUS. Saya ngetik nggak bisa, tapi nggak tahu jalan Tuhan seperti itu. Tapi di sana ya ada problem lagi. Tapi yang saya pikir adalah, kok bisa ya? Saya bukan siapa-siapa menjadi sekretarisnya BINUS, ownernya BINUS. Ini di luar nalar, teman-teman. Nah, kadang-kadang keajaiban terjadi seperti itu, teman-teman. Itu yang saya alamin dalam hidup saya ya. Ya mungkin kalau teman-teman punya cerita langsung aja. Intinya apa? Intinya keminderan sebenarnya harus kita berantas. Tapi tetap dengan adab, dengan santun, tetap dengan apa ya bahasanya itu, karakter ya, yang positif gitu loh. Oke teman-teman, ini udah mulai ngawur lagi. Intinya tetap semangat terus ngonten. Terima kasih supportingnya dan komentar-komentarnya dari teman-teman yang pada saat tadi saya bikin video sebelumnya. Dan alhamdulillah masih ada yang positif. Intinya gini teman-teman, kalau komentar saya positif sangat saya terima. Kalau ada saya kesalahan dikoreksi, wah saya bersyukur. Tetapi kalau cuma menjatuhkan, memburuk-burukkan, sedangkan kita ini mencari problem solusi di kehidupan kita masing-masing, terutama masalah ekonomi. Karena memang kelemahan dari kita, majority adalah masalah ekonomi. Makanya kenapa saya kok pengen banget belajar masalah entrepreneur, wirausaha, dan juga pebisnis, belajar bisnis. Nah, TikTok ini menjadi salah satu caranya untuk menjemput rezeki dengan modal sedikit. Bahkan dia mindsetnya juga bisnis juga. Itu yang kenapa saya tertarik di sini, dan ini juga nyambung ke dunia digital, dunia online yang sangat sesuai dengan zaman now gitu. Kalau kita nggak bisa terjun ke sini, tumbang kita teman-teman. Mau kita mengandalkan offline pun, sekarang ada berita terbaru nih, yang terbaru banyak Alfamart tutup segala macam. Saya bilang, karena apa? Karena cost-nya tinggi teman-teman, cost-nya tinggi. Wah itu bayangkan jualan di Alfamart coba berapa, tapi cost sewanya, amazing. Oke teman, lanjut lagi next video. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.